Sama kan ya? Sama. Sama. Cuman ya itulah, masing-masing mungkin banyak orang nganggap sepele, cuman sebenarnya ini penting. Konyol Matic jebol gara-gara filter. Padahal Matic enak loh. Kenapa ganti manual? Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 26. Nah, kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita Pak Freddy. Seperti biasa kok, di video Obsesi kali ini kita akan membahas semua pertanyaan dari viewers-viewers kita yang ada di kolom komentar YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil Matic ataupun masalah-masalahnya ataupun perawatan, boleh langsung komentar aja di video YouTube kita dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bacakan di video-video Obsesi selanjutnya. Mau langsung kita mulai atau gimana kok? Langsung dong. Sikat ya kok ya. Sikat. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari @ahmadtio. Hashtag Obsesi. Mau tanya, mobilku Brio RS CVT 2021. Aku punya kebiasaan, setiap kali menghidupkan mesin, selalu pindah dari P ke N dulu, baru hidupkan mesin. Setelah mesin hidup, baru pindahkan dari N ke D, lalu jalan. Kalau matikan mesin, pindah dari D ke N dulu, baru matikan mesin. Setelah mesin mati, baru pindahkan dari N ke P. Setelah itu cabut kunci kontak. Kebiasaan sejak mobil baru sampai sekarang 38.000 km 3 tahun. Saat ini tidak ada keluhan apa-apa. Itu gimana kok? Apakah itu kebiasaan buruk atau boleh saja? Terima kasih. Kalau menurut gua sih sebenarnya ini nggak ada masalah. Yang paling bahaya kan kalau misalnya pagi hidup mesin masih RPM tinggi, kita udah langsung lewatin R terus ke N. Karena kita ngincer posisi panasin di N. Iya. Nah, pada saat kita lewatin R itu yang bahaya karena RPM tinggi. Tapi kalau ini kan posisinya belum di start tapi dia udah pindah ke N N dulu. karena dia mau panasin mesin di tuasnya di N. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman agak nyeleneh dikit aja. Iya, jalan dikit aja. Cuman ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting tunggu RPM turun baru jalan deh. Entah itu maju, entah itu mundur. Pokoknya pastiin tunggu RPM-nya turun. Terus apa lagi ya? Kalau yang mau matiin, Matiin mesin, D ke N, matiin. Setelah itu baru N sudah ke P. di mesin mati, baru N ke P. Safety banget. Safety banget sih. Tapi sebenarnya bagus. Iya. Tapi nggak perlu sampai mesin mati sebenarnya ya. Mampir aja ke N dulu, baru ke N, rem tangan. rem tangan, baru P. Setelah itu baru ke P. Tapi ini kebiasaan ini udah dijalanin 3 tahun. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya. Berarti kalau misalkan lagi diem, mau tanjakan turunan, lebih baik dari ke N dulu, rem tangan, atau ke P aja langsung rem tangan, atau sebaliknya. Oke, ini kalau gue ya bawa mobil ya, mau jalan tempat parkirnya rata ataupun miring, selalu gue pindah ke N dulu, rem tangan. Itu kan sambil rem kaki tetap diinjek. Tapi begitu kita sudah pasang rem tangan, kita mau pindah ke P, itu rem kaki biasa gue angkat dulu. Terus gue injek lagi baru gue pindah ke P. Oh, biar mundur dulu gitu mobilnya. Biar benar-benar mobil itu sudah Nggak ada pergerakan nggak ada gitu pergerakan. ya? Oh, oke. Jadi udah pasang rem tangan, itu kan sambil injek rem kaki. Pasang rem tangan, masih di N. Setelah itu gue lepas rem kaki, gue injek lagi baru pindah ke P. Jadi biar posisi pas udah masuk P, udah nggak ada tenaga, udah nggak ada Udah pergerakan nggak ada. sisanya ya? Kalau di dalam transmisi itu P itu ya itu cuma kecil cantolan di sela-sela drum itu ada pin aja. Kalau pas nanti kita nggak, misalnya masih ada sisa putaran roda atau apa, misalnya ada mundur sedikit terus kita baru ke P misalnya. Nanti pas kita lepas P-nya itu susah, ke R-nya tuh keras gitu. Ada bunyi beletak gitu. Kalau dari @ahmadtio ini itu nggak apa-apa ya kok ya? Ya Aman. sejauh ini sih nggak apa-apa sih. Jadi normal. Bahasa Pak Aja. Hashtag Obsesi. Kok kalau awalan jeduk tapi udah maju dikit ya aman. Kadang kalau masih jeduk saya P-in terus matiin dan nyalain lagi. Normal, itu kenapa ya kok? Apa selonetnya ada yang kurang nendang oli atau mampet di filter? Wah, Ini kurang info. kurang info. Mobilnya apa? Jadi kita punya gambaran kalau ada mobilnya apa, kita
ini mungkin ada di elektrikalnya misalnya. Karena kalau dimatiin nyalain lagi normal. Biasanya kan suka gitu. Iya, Ya nggak, betul. Sud? Itu biasa sih masalahnya, seringnya sih elektrikal ya. Cuma percisnya mobil apa tuh, kadang tiap mobil suka beda-beda nih. Beda-beda. Heeh. Terus apa selenoid kurang nendang atau mampet di filter ya ada kemungkinan aja. Cuma kan biasanya nih kalau memang Matic ada masalah, kadang dimatiin pas dihidupin Normal lagi. dia normal. Tapi begitu dipakai jalan, problemnya keluar lagi ya udah muncul lagi. Iya, muncul lagi. Begitu dimatiin hilang lagi. Iya. Tapi kalau masalah-masalah kayak gini bukan berarti ini masalah sepele ya, kok ya. Tetap harus hati-hati sih. Soalnya kebanyakan orang suka ngomongnya gini kok, ini mobil saya ada masalah nih, misalkan D-nya ngedip. Tapi kalau udah dimatiin nyalain lagi sih, udah normal lagi. Itu kan kesannya kayak masalah ringan ya. Tapi sebenarnya itu kan masalah berbahaya gitu loh, bisa kenapa-napa. Next ya kok ya. Dari @dedio Priyom Bodo. Bener namanya gitu loh. Saya obsesi. Kok kalau tolong dibantu jawab, apa benar oli transmisi expander AT sama dengan filter oli transmisi R3? Soalnya harga filter oli expander lumayan mahal. Kalau sama, apa bisa tukar pakai gitu? Terima kasih sebelumnya. Sama kan ya? Sama. Sama. Cuman ya itulah, masing-masing mungkin di labeling oleh Mitsubishi, Iya. di labeling oleh Suzuki. Tapi kalau menurut kita sebenarnya itu pun kelasnya OEM. Iya. Karena transmisi ini kan Suzuki nggak buat sendiri gitu. Mitsubishi apa, pun nggak buat sendiri, pakai Aisin. Pakai Aisin ya? Iya, transmisi kan gearboxnya kan beli sama Aisin. Jadi masing-masing hanya labeling untuk packing sendiri Iya. aja gitu. Tapi Packing. kalau bentuk filternya sih sama, bisa sama pakai. Betul sekali. Daripada beli yang dapat yang KW itu hati-hati. Filter Matic itu kalau misalnya kualitasnya jelek, coba deh kalau yang full plastik punya. Beberapa kasus Bocor. pecah, bocor. Terus Maticnya jadi ada bunyi, Iya. ada seal. Pas begitu Matic yang hidup dia nyedot oli, ada bunyi seal. Atau pas pecah gak ada pressure. Iya, langsung lost dia. Oli itu nggak bisa kesedot. Makanya sebenarnya, nah ini filter Cook ini kita impor dari UK. Jadi memang untuk kita pasarin di sini gitu. Karena kita memang trust sama brand ini. Karena kita pun nggak mau ibaratnya beli filter yang jelek-jelek untuk kasih ke konsumen. Iya. Bahaya. Pernah ada ribon kan? Pernah. Kasus filter jebol, Matic-nya nggak mau jalan, di towing. Ada yang kayak gitu. Banyak. Makanya nggak boleh anggap remeh deh, beli filter, ngincer yang murah, cari di online. Aduh, mendingan pakai yang pasti-pasti lah. Iya, Kayak iya. Cook ini kan, ini sudah ada gasketnya, filternya, materialnya bagus. Kita pun nggak berani lah kasih material jelek, pilih produk yang jelek untuk kita Pasarin. ibaratnya pasarin ke teman-teman gitu. Soalnya jangan anggap sepele filter. Banyak orang anggap sepele, cuman sebenarnya ini penting. Konyol Matic jebol gara-gara filter, ya kan? Konyol. Oke, Siap. lanjut. Next ya, ya. YW5613. Ini kayak saya sering lihat ini. Oh, makasih Domomatic udah jawab. Jadi beli CX 5 second. Gak terlalu khawatir lagi karena Domomatic udah bisa benerin. Hashtag obsesi. Ada pertanyaan berikutnya nih. Kalau mau beli mobil hybrid second kayak Camry and Corolla Cross, apakah Domomatic pernah benerin CVT-nya? Ah, nih. Oke, memang mobil-mobil hybrid awal keluar kan di Camry itu yang paling banyak ya di Indonesia kan di Camry yang XP50. Itu kan udah mulai ada hybrid sekitar tahun 2012 deh. Tapi kan memang populasinya nggak begitu banyak banget. Yang datang ke sini untuk Camry, Corolla Cross ini belum, ya kan? Tapi sekarang kita lagi ada X-Trail yang hybrid, T32 berarti ya? T32. Itu low pop. Iya, itu jarang banget mobilnya. Nah, populasinya sangat-sangat low. Infonya sih kalau nggak salah ya di Indonesia tuh nggak nyampe 10 unit. Wah, nggak nyampe 10. Nah itu kita lagi bongkar Dometic-nya. Kalau mobil sebenarnya e-CVT ataupun mobil hybrid apapun itu ya transmisinya tetap transmisi kayak mobil Biasa. Cuman dia ada motornya tuh. Toko converternya yang donat diganti motor ya? Dia ada motornya. Jadi kalau ditanya pernah apa enggak, ya ini kita lagi kedatangan Percobaan nih. T32. Nah, video barusan teman-teman baru lihat itu bagian dalam filter Matic T32 hybrid yang mana kita sedang pengerjaan overhaul. Nah, Itu memang jarang sih. Aku tahu ada yang hybrid juga setelah di sini. Setelah di sini baru tahu, oh ternyata ini ada yang hybrid. Oke, next ya kok ya. Ya. Dari Indrax 3775. Hashtag obsesi, domo transmisi bisa convert Matic ke manual nggak?
Ini komentar terbanyak. Rata-rata pertanyaannya seperti itu. Hampir setiap episode ada ya? Ada aja Pak terus Produser? pertanyaan kayak gini tuh. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kita yang nggak mau. Soalnya pastilah ada perubahan di bagian ECU kan. Kayak ibaratnya ECU kan ada perintah tuh harus ganti gigi dari nomor gigi 1 ke gigi 2 diganti RPM berapa gitu kan. Nanti kan ada datanya lah pasti kayak gitu. Nah kalau misalkan pakai ECU yang lama, nanti ECU nggak terima data, nanti pasti ada cek engine ya kok ya, cek engine atau indikator AT yang nyala kan pasti kan. Susah deh Matic ke manual. Susah. Mending kalau mau hemat budget, mungkin ini kan biayanya kan nanti lumayan nih. Berarti kan harus beli gearbox manualnya. Iya gitu manual. Terus belum lagi kalau gearboxnya udah siap pakai atau belum, kalau misalnya mesti diperbaiki lagi gearboxnya, oke? Belum lagi kalau untuk ECU-nya. Iya. Dibuat ECU standalone mungkin bisa. Cuman sebanding nggak nanti cost-nya gitu? Atau nggak mending ganti mobilnya aja dari Matic langsung tuker yang ke manual? Tahu-tahu biayanya juga sama kayak biaya overhaul tau. Mending pakai aja kalau kayak gitu ya kan. Dibanding ngobrol ke manual biayanya sama kayak biaya overhaul. Padahal Matic enak loh. Kenapa ganti manual? Kecuali ya contoh misalnya FD2 Civic yang mesin K20. Oh yang 2000 cc. Itu kalau yang manualnya itu memang enak. Enak itu. Kalau di Malaysia banyak orang suka ala-ala Type R. Tapi pakainya yang FD2 yang cc-nya 20 K20. Nanti di-convert ala-ala Type R. Bawanya kenceng-kenceng kan tuh, kegenting tuh. Nanjak, naik, kan jalannya enak tuh. Nah itu memang manual enak. Untuk beberapa mobil memang manual enak. Cuman FD2 cari yang manual agak susah. Jarang. Nah, mungkin ini kali FD2 Matic mau di-convert ke manual. Iya. Misalnya. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu betul. Ada juga yang nanya manual mau convert ke Matic ya Iya. kan? Ini kayak hampir semua segmen obsesi ada Ada aja ini kayaknya. ada aja yang nanya. Cuman ya dihitung-hitung dulu lah biayanya berapa. Kalau mendingan tuker mobilnya ke manual aja langsung. Jadi nggak ribet gitu. Oke next dari @diahka Saira No Pravira. Wih panjang namanya ini. Hashtag obsesi. Mau tanya kok, kalau XX4 Cross 2017 S-Cross. X-Cross 2017 Matic-nya bandel nggak ya? Saya rencana mau beli tapi KM udah 130 sekian. Mohon sarannya kok. Matic-nya bandel, cuma bak olinya hadap depan. Nggak bisa ganti filter Matic jadinya ya? Ya bisa sih, cuma repot. Iya repot. Repot itu aja sih sebenarnya bandel ya bandel. Tapi kalau S-Cross yang lama kan filter Matic-nya di bawah kan, nggak hadap depan. Enggak, bak olinya hadap depan. Kalau bak olinya hadap depan kok, dia nggak bisa ganti filter. Berarti ganti olinya harus lebih sering nggak? Misalnya biasa kan kita saran 20.000 baru ganti oli. Sebenarnya nggak Matic. apa-apa sih, 20.000 udah bagus lah. Udah bagus ya. Lebih cepat lagi ya nggak ada salahnya Nggak juga. ada salahnya juga ya. Soalnya dia nggak bisa ganti filter loh. Bisa cuma repot. Sebenarnya bisa, cuma Cuma repot. Dan kayaknya yang jual nggak tahu banyak nggak ya filter. Nggak tahu, aku belum pernah ngecek sama sekali sih filternya kayak gimana bentuknya. Jarang. Kita pun nggak ada stok. Kita nggak ada stok kalau S-Cross. Oke, berarti next ya. Next. Dari Bagas Karacahya, hashtag obsesi. Mau tanya ke Freddy, kalau setelah penggunaan mobil jarak jauh pulang kampung Bandung Jogja, apakah perlu ganti oli transmisi? Dan perlu cek apa saja setelah perjalanan jauh? Terima kasih, sukses selalu Domo Transmisi. Ditunggu buka di Bandung. Nah, Bandung kemungkinan bulan 11. Betul. Kita nanti bukanya Domo Transmisi plus ada kaki-kaki dan juga dokter mobilnya di situ. Jadi satu tempat langsung ada 3, ada dokter mobil, Domo Transmisi, Domo kaki-kaki. Daerahnya di sekitar Padalarang bulan 11. Nanti infonya nanti detailnya kapan pastinya nanti kita info lagi. Cuman ini kalau misalnya habis jalan jauh pulang kampung ya nggak perlu langsung ganti oli transmisi. Iya. Bandung Jogja PP berapa sih? Nggak nyampe 5.000 kan? Enggak lah. Awalnya. Paling cuma berapa doang ya kan? Awalnya ngeledek banget. Enggak perlu langsung ganti. Iya. Oli transmisi itu 20.000 ganti. Dan apa perlu dicek setelah perjalanan jauh, oke? Kalau habis jalan jauh biasanya cek deh remnya. Kadang rem itu suka terlalu panas kalau remnya macet, ya kan? Iya. Kalau remnya macet, rem. Habis itu di bawah ada netes-netes apa enggak? Betul. Takutnya olinya kurang, hajar jarak jauh, wah udah rungkat. Oli mesin, oli matic, coolant. Kalau bocor nggak ketahuan, overheat. Panjang ceritanya nanti. Panjang. Nah, itu sih yang penting. Biasa kalau misalnya gua habis jalan jauh, apalagi waktu itu pernah ke Bukit Barisan di Lampung Barat. Rem itu sempet bau loh. No, ke dalam baunya kok.
baunya masuk ke dalam. Wih. Karena perginya nanjak, pulangnya turunan. Turunannya Gua lumayan. nahan terus. Ya. Kalau turunan kok, turunan ini. Kok taruh di gigi 1 atau gigi 2 atau D? Taruh di 2, kadang 3, tergantung. Oh, pakai Innova kan? Curamnya. Tergantung curamnya. Pakai Innova kan kok? Ah. Oke. Kalau 1 itu sudah terlalu ekstrim banget, Iya. pakainya Ngeden banget ya. di L. Bantu engine brake. Jadi rem itu nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas, ada kasus tertentu yang selangnya nggak tahan, pecah. Oke. Minyak remnya keluar. Tumpah. Jadi nggak bisa ngerem dong? Nggak bisa ngerem. Bisa Nah ngerem. itu lu tahu, remblong bahaya. Dan belum lebih fatal. Makanya engine brake itu penting. Obsesi yang lalu ada yang turunan masuk netral. Wah, itu lebih gila itu, lebih gila itu. Makanya gue nggak habis pikir, ini poinnya apa gitu, tujuannya apa gitu. Tujuannya katanya ngirit BBM. Oh, irit BBM. Tapi yang nggak Seberapa irit sesignifikan gitu, sih. seberapa irit gitu. Itu mungkin turunannya sedikit aja kali ya. Cuma kalau turunan yang kita perginya pebukitan gitu, Iya, bener-bener curam deh. emang berani dia pakai N. Iya, los langsung gitu depan. Oke, Lanjut, lanjut. Bisa next ya, Pak ya. Terakhir nih dari Atuki. Hashtag obsesi kok. Timing belt mobil Hyundai Grand i10. Saya bunyi berisik pas AC nyala. Apakah itu cuma suara beltnya atau suara pulinya ya? Mohon pencerahan. Ini harus langsung dicek kawan-kawan. Timing belt, apa fan belt? Timing belt ini. Pas AC nyala, suara belnya atau suara pulinya. Biasa cek dulu deh fan belnya, kalau misalnya udah retak-retak kan ganti. Bisa juga dari tensioner bisa bunyi. Bisa juga dari kompresornya pas AC hidup, ya kan? Karena di situ pas AC-nya nyetek itu ada magnet clutch-nya. Kompresornya pun kalau udah muter pun, kalau misalnya AC belum hidup ikut muter pun, kalau misalnya dia udah berisik tetap kedengeran bunyinya. Apalagi pas dia on, bunyinya bunyi ngorok. Jadi bisa juga dari puli, bisa juga ya puli, mungkin puli ini puli tensioner kali maksudnya ya. Cek fan belnya, cek tensionernya, cek juga kompresor sama magnet clutch-nya di AC. Oke. Tapi yang pasti cek ke bengkel aja kalau memang nggak begitu paham soal kompresor AC. Soalnya kan ini pas AC nyala kan. Oke, Nah, habis. itu aja. Oke, sekian untuk video obsesi episode 26. Kalau buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil Matic, langsung aja deh komentar di video kali ini menggunakan hashtag obsesi. Nanti kita akan bacakan di video-video obsesi selanjutnya. Nah, terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur sekitarnya Surabaya, Mojokerto, terus Bondowoso, langsung aja datang ke Domo Transmisi Lontar ya kalau berarti Lontar. yang ada di Lontar. Nah, terus buat teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading, atau yang dekat Bintaro bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Terus next Bandung di bulan 11. Yes. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi. Paling itu aja kok. Domo Transmisi. Anis. Domo Transmisi, dokternya Matic.